Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang manusia bernama Sudewo. Sudewo adalah pemuda yang kuat dan tampan, namun hatinya sangat jahat. Ia sering mengganggu dan mencelakai orang-orang di desanya. Karena perbuatannya yang keji, para dewa murka dan menghukumnya. Sudewo dikutuk menjadi makhluk menyeramkan dengan tubuh besar dan berbulu lebat. Ia pun diusir dari dunia manusia dan harus hidup menyendiri di hutan belantara. Sejak saat itu, Sudewo dikenal dengan nama Genderuwo. Sebelum Sudewo dikutuk menjadi Genderewo, ia adalah seorang pemuda baik dan sering menolong orang-orang di desanya, namun punya sedikit kebiasaan yang aneh. Sudewo hidup di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang besar pada alam gaib. Ia sering menghabiskan waktu di hutan, mencoba berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang dipercayai menghuni tempat itu. Ketertarikannya pada hal-hal gaib semakin besar seiring bertambahnya usia. Ia mempelajari berbagai mantra dan ilmu hitam dari seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Dukun itu melihat potensi besar dalam diri Sudewo dan dengan senang hati mengajarkan segala yang ia tahu. Sudewo sangat antusias mempelajari ilmu hitam. Ia ingin memiliki kekuatan yang tak terbatas, ingin mengendalikan orang lain, dan ingin menjadi sosok yang ditakuti. Namun, semakin dalam ia mempelajari ilmu hitam, semakin gelap pula hatinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan drastis terjadi pada diri Sudewo. Wajahnya yang tampan mulai terlihat menyeramkan, matanya memancarkan sinar merah yang dingin, dan auranya terasa begitu gelap. Ia mulai menjauhi teman-temannya dan lebih suka menyendiri di hutan. Suatu malam, di tengah hutan yang gelap gulita, Sudewo melakukan ritual besar-besaran. Ia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi, kekuatan yang bisa membuatnya menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Namun, ritualnya itu justru mengundang kemurkaan para dewa. Para dewa melihat betapa jahatnya hati Sudewo. Mereka tidak bisa membiarkan Sudewo terus berbuat kejahatan. Sebagai hukuman, para dewa mengubah Sudewo menjadi makhluk yang mengerikan. Tubuhnya membesar, kulitnya menjadi hitam dan berbulu, dan suaranya menjadi serak dan menakutkan. Setelah diubah menjadi Genderuwo, Sudewo merasa sangat marah dan kecewa. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah menjadi makhluk yang terkutuk. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain menerima takdirnya. Sebagai Genderuwo, Sudewo hidup menyendiri di hutan. Ia sering mengganggu manusia, mencuri makanan, dan menakuti orang-orang yang berani memasuki wilayahnya. Ia juga sering menculik wanita cantik untuk dijadikan teman bermainnya. Meskipun begitu, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Sudewo masih menyimpan rasa penyesalan. Ia menyesal telah memilih jalan yang salah. Ia menyesal telah menyakiti begitu banyak orang. Namun, penyesalan itu tidak bisa mengembalikan semuanya. Akhirnya kisah tentang Sudewo yang berubah menjadi Genderuwo kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka sebagai peringatan agar tidak berbuat jahat. Sejak saat itu, Genderuwo menjadi sosok yang ditakuti dan dihindari oleh manusia.
Di suatu malam yang gelap gulita, saat genderuwo sedang berkeliaran di hutan, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Kania. Kania adalah seorang dukun muda yang sedang melakukan ritual untuk membantu desa mereka terbebas dari wabah penyakit. Kania tidak takut pada genderuwo. Ia justru merasa kasihan pada makhluk itu. Dengan keberaniannya, Kania mencoba berkomunikasi dengan genderuwo. Ia menjelaskan bahwa genderuwo sebenarnya adalah manusia biasa yang dikutuk. Pertemuan dengan Kania membuat hati genderuwo sedikit tergerak. Ia mulai merenung tentang perbuatan-perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Ia menyadari bahwa ia telah menyakiti banyak orang dan membuat mereka menderita. Dengan bantuan Kania, genderuwo mulai belajar untuk mengendalikan amarahnya dan sifat jahatnya. Kania mengajarkan genderuwo mantra-mantra penyembuhan dan cara untuk hidup berdampingan dengan manusia. Namun, melepaskan kutukan yang menempel pada diri genderuwo bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Mereka harus melawan kekuatan jahat yang ingin mempertahankan kutukan itu agar genderuwo tetap menjadi makhluk yang mengerikan. Setelah melalui berbagai cobaan, akhirnya genderuwo berhasil melepaskan kutukannya. Ia kembali menjadi manusia biasa bernama Sudewo. Sudewo dan Kania kemudian menikah dan hidup bahagia bersama. Mereka membantu desa mereka menjadi lebih baik dan selalu ingat akan pengalaman pahit yang pernah mereka alami. Setelah berhasil melepaskan kutukan dan kembali menjadi manusia, Sudewo menyadari bahwa kekuatan yang pernah ia miliki sebagai genderuwo bisa digunakan untuk tujuan yang lebih baik. Dengan bimbingan Kania, ia mempelajari cara mengendalikan kekuatannya dan menggunakannya untuk membantu orang-orang. Berita tentang seorang pemuda yang memiliki kekuatan luar biasa dan selalu siap menolong orang-orang dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Sudewo menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Ia sering diminta bantuan untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa desa mereka, mulai dari mengatasi hama tanaman hingga mengusir makhluk halus jahat yang mengganggu penduduk. Namun, tidak semua orang senang dengan keberadaan Sudewo. Ada sekelompok orang jahat yang iri dengan kekuatan Sudewo dan ingin merebutnya untuk kepentingan pribadi. Mereka berusaha untuk mencelakai Sudewo dan Kania dengan berbagai cara. Suatu hari, kelompok orang jahat itu melancarkan serangan besar-besaran ke desa. Mereka membawa serta makhluk-makhluk jahat lainnya untuk membantu mereka mengalahkan Sudewo. Terjadilah pertempuran yang sengit antara Sudewo dan kelompok jahat tersebut. Dengan kekuatan dan keberaniannya, Sudewo berhasil mengalahkan kelompok jahat itu. Ia juga berhasil menyelamatkan desa dari kehancuran. Sejak saat itu, Sudewo dikenal sebagai pahlawan desa. Ia hidup bahagia bersama Kania dan terus menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah sahabat Surya, itulah sepenggal kisah manusia yang dikutuk menjadi genderuwo. Ini hanya cerita fiktif dan hanya sebatas karangan semata. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.